Dan pada penyelenggaraan ARA 2024, PT Bank Sentral Asia Tbk kembali menjadi juara umum. Pencapaian untuk kedua kalinya ini merupakan bukti komitmen kuat BCA atas laporan tahunan berkualitas, transparan, dan menunjukkan pertumbuhan bisnis berkelanjutan sesuai surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 16 tahun 2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Ya, pemirsa, PT Bank Sentral Asia Tbk kembali menjadi juara umum di ajang Annual Report Award 2024 dan pencapaian ini menjadi bukti komitmen BCA atas laporan tahunan berkualitas, transparan, dan menunjukkan pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Komite Nasional Kebijakan Governansi KNKG bersama Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengatur BUMN, Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia telah menyelenggarakan penganugerahan Annual Report Award atau ARA 2024 yang telah memasuki penyelenggaraan ke-20 sejak pertama kali digelar pada tahun 2002. Dalam 2 dekade, ARA berperan penting dalam mengangkat standar governansi, keterbukaan informasi, dan pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Dan pada penyelenggaraan ARA 2024, PT Bank Sentral Asia Tbk kembali menjadi juara umum. Pencapaian untuk kedua kalinya ini merupakan bukti komitmen kuat BCA atas laporan tahunan berkualitas, transparan, dan menunjukkan pertumbuhan bisnis berkelanjutan sesuai surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 16 tahun 2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Kali ini ARA 2024 mengusung tema Leading with Integrity, Transparency, and Accountability, The Path to a Sustainable Future, yang menegaskan pentingnya perusahaan untuk menerapkan integritas, memperkuat transparansi, menjaga akuntabilitas, dan melaporkan seluruh aspek tersebut dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, PT Bank Sentral Asia Tbk juara umum Annual Report Awards 2024 sudah hadir bersama saya di studio IDXL dengan Bapak Iketut Alam Wangsa Wijaya. Beliau adalah sekretaris perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk, kemudian dengan Profesor Lindawati Gani, Ketua Dewan Juri ARA 2024. Langsung saja kita sapa ini. Halo Prof. Linda, apa kabar? Baik, Mas Pras. Terima kasih juga atas waktunya ya. Iya. Pak Ketut, apa kabar Pak? Baik Mas Pras, terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan untuk hadir Sama-sama. di studio IDX Channel. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat nih Bang BCA kembali meraih juara ya dalam ARA 2024. Lantas apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan kemenangan ARA ya untuk 2024 kali ini nih Pak Ketut? Ya, kemenangan ini tentunya merupakan satu buah dari konsistensi kami mengimplementasikan tata kelola di perusahaan dengan baik tentunya ya. Oke. Jadi kita juga melihat ini sebagai satu motivasi juga untuk terus mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan inovasi, tapi tetap berprinsip untuk memperhatikan kehati-hatian dan keterbukaan. Oke. Baik, nah Prof, lantas seperti apa review terkait dengan proses penjuriannya sendiri nih begitu untuk Annual Report Award 2024 dari awal begitu sampai dengan penentuan pemenang dengan Bang BCA yang kembali menjadi juara umumnya ini. Iya, pertama-tama selamat nih kepada Terima BCA kasih. untuk kedua kalinya menjadi juara berturut-turut untuk Annual Report Award di 2023 dan 2024 ya, laporannya. Secara keseluruhan, alhamdulillah prosesnya berjalan dengan baik dan lancar dalam proses penjurian ini. Dan untuk diketahui juga, proses penjurian itu awalnya menentukan dulu kriteria arah. Yang ditentukan bersama-sama dengan tim Dewan Juri dalam hal ini. Dan itu dilakukannya dalam 2 tahap besar, yaitu yang kami bagi menjadi tahap desk evaluation, yang kedua adalah tahap wawancara. Nah pada saat di desk evaluation ini, Dewan Juri dibantu oleh tim staf Dewan Juri yang memberikan penilaian atas data yang disampaikan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi di sini perlu saya garis bawahin bahwa data yang di-input yang masuk ke dalam sistem penilaian tersebut itu adalah self-assessment. Jadi bukan dilakukan oleh kami di Dewan Juri ataupun pelaksana, tetapi dari pihak peserta ya, Bapak-Bapak.
dalam hal ini. Sehingga yang sangat menentukan itu semestinya perusahaan itu sendiri. How prepare are they to give us the data? Betul, gitu sih. betul. Dan itu semua sudah diatur di dalam suatu pedoman yang memang kami berikan sejak awal begitu perusahaan tersebut mendaftarkan diri sebagai peserta ARA. Jadi ada transparansi di situ bahwa tidak one sided, tetapi informasi itu sudah di-provide. Dan indikator apa saja yang menjadi fokus penilaian ini, Prof? Kemudian apakah ada perbedaan kriteria kalau kita coba sandingkan mungkin dari tahun sebelumnya begitu untuk ARA 2024? Iya, seperti kita ketahui bersama, ada suatu surat edaran OJK nomor 16 tahun 2021 yang mengatur tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten dan perusahaan publik dalam hal ini, termasuk yang tertera dalam lampiran tentang penyusunan laporan keberlanjutan. Jadi itulah yang menjadi sumber utama kami menyusun kriteria untuk penilaian. Nah, mengingat ARA ini inisiatornya adalah KNKG, yaitu mungkin kalau bagi Bapak dan Ibu belum mengenal adalah Komite Nasional Corporate Governance yang dibentuk oleh Kementerian Koordinasi, dan inilah yang mengapa beyond yang SE tadi, kami juga menambahkan apa yang tertera di PUGI. PUGI adalah Pedoman Umum Governance Korporasi Indonesia. Kemudian terutama focusing on corporate governance ya. Namun kalau kita baca PUGI yang terakhir itu sudah memasukkan juga unsur keberlanjutan. Itu dia beberapa indikatornya ya, Prof ya. Selain juga ASEAN CG Scorecard dan juga peraturan perpajakan. Jadi kami melihatnya lebih ke komprehensif ya. Namun ini juga kami perhatikan bahwa mengingat SEOJK itu lebih kepada emiten dan perusahaan publik, kami tidak memperlakukan kriteria itu sama untuk setiap peserta. Karena seperti kita ketahui bersama, pesertanya itu kan tidak hanya perusahaan TBK, ya kan, ataupun yang menjual bond. Namun lebih luas lagi, terutama yang di ARA yang tahun lalu itu, karena banyak BUMD juga sudah berpartisipasi aktif untuk mengikuti ARA. Mengapa? Karena kami juga berharap ke depannya governance itu tidak hanya untuk yang TBK saja, tetapi setiap korporasi diharapkan juga mengadopsi prinsip-prinsip tersebut di dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Itu sih mengapa ini. Dan mungkin yang tadi karena Mas Pras ada menanyakan tentang indikator, itu sangat dikaitkan juga dengan tema. Jadi bagi Bapak Ibu yang nantinya berminat, tema itu menjadi penting. Karena tema itulah yang menentukan ke arah manakah penilaian akan dilakukan. Dan mulai 2 tahun yang lalu, kami menambahkan bukan hanya tadi assessment based on SE tadi, tetapi juga ada open question yang perlu dijawab. Jadi kalau kita di universitas mungkin ada multiple choice, kemudian ada uraian. Nah, uraian inilah yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena bobotnya cukup tinggi. Baik, itu dia tahapan-tahapannya, Prof ya. Nah, kita ke Pak Ketut lagi nih. Setelah 2 kali meraih juara umum begitu. Nah, mungkin bocorannya juga untuk pemirsa. Kira-kira strateginya apa sih yang membuat BCA ini akhirnya mampu mempertahankan gelar juara umum begitu ya dari Annual Report Award ini nih, Pak Ketut, silakan. Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan Prof Linda, memang kita melihat bahwa ARA ini merupakan ajang untuk kami tidak hanya membuat suatu report, tapi bagaimana memperlihatkan secara keseluruhan bagaimana nilai-nilai dari keterbukaan, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik itu menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini pun menjadi sesuatu yang terus kita jaga, karena ini dalam membentuk culture yang akan didukung oleh people, proses, dan nilai-nilai yang terus kita kembangkan. Dan oleh karena itu,
kuncinya sebenarnya adalah internalisasi dari values. Kebetulan di BCA kita mempunyai values terkait dengan integrity, karena kita sadar betul bahwa Bank BCA dan seperti perbankan lainnya, trust itu menjadi sesuatu yang harus dijaga. Oleh karena itu, tidak hanya dari sisi laporan terkait dengan kinerja keuangan, manajemen risiko, maupun dengan tata kelola ataupun terkait dengan strategi, tetapi bagaimana kita menerapkan dengan pelaporannya sesuai dengan standar-standar yang ada. Tidak hanya standar di Indonesia, tetapi juga standar di global, seperti IFRS, GAAP, bahkan lebih spesifik kita menggunakan standar untuk sustainability report misalnya. Kita menggunakan ada laporan yang terkait assurance yang akan memberikan rating terhadap kredibilitas dari laporan yang kita buat. Baik. Nah, kita akan lihat nanti inovasi yang sudah dilakukan dalam menyusun laporan tahunan juga seperti apa. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Ketut, kita akan jeda dulu sebentar ya, Prof. Indah, kita akan sebentar ya. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Ketut Alam Wangsa Wijaya, Sekretaris Perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk, kemudian dengan Profesor Rindawati Gani, Ketua Dewan Juri ARA 2024. Nah, tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai inovasi apa saja. Kalau strategi tadi sudah disampaikan. Nah, inovasi ini yang mungkin menjadi hal yang baru begitu. Mengingatkan inovasi harus terus-menerus dilakukan begitu nih Pak Ketut. Silakan. Ya, jadi inovasi kami ada beberapa. Yang pertama mungkin yang terkait dengan bagaimana kita menyampaikan informasinya. Tentunya ini harus didukung oleh analisis yang komprehensif dan juga valid gitu ya. Jadi kita mengambil misalnya data industri, kemudian tren dan industri itu sendiri ke depan seperti apa. Tentunya kita melibatkan juga beberapa nilai tambah seperti bagaimana kita melihat proyeksi ke depan. Terus kemudian yang kedua, kita juga melihat ada penggunaan teknologi di dalam kita penyajikan report. Seperti kita tahu sendiri bahwa teknologi berkembang begitu pesat, bagaimana report itu hadir dengan proses yang lebih cepat, namun tetap akurat. Jadi proses QC sendiri menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Dan konsistensi data itu merupakan sesuatu hal yang juga penting. Karena mengingat data itu begitu banyak, seperti grup BCA sendiri tidak hanya perbankannya, tetapi ada subsidiariesnya gitu ya. Jadi untuk hal tersebut kita juga melihat poin ketiga, yaitu integrasi dari laporan keberlanjutan dengan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Jadi merupakan suatu report yang holistik karena perusahaan juga perlu menyampaikan tidak hanya dari kinerja yang sifatnya terkait dengan keuangan, resiko dan strategi, tapi bagaimana tanggung jawab terhadap sosial itu bisa dijelaskan dan dinarasikan dengan baik melalui report. Itu digitalisasi berarti yang sudah dilakukan begitu dengan proses ini, sehingga memastikan dari sisi kualitas data tadi, kemudian akurasi informasi, kepatuhan terhadap standar pelaporan global juga begitu ya Pak Ketut. Nah, lantas Prof, bicara mengenai tantangan terbesar ini yang dihadapi tim juri ya dalam proses penjurian untuk ARA 2024 ini, lebih mudah atau lebih ada tricky begitu atau bagaimana? Mengingat kan persaingannya makin ketat, sudah banyak juga perusahaan yang terlibat, kemudian governansi sekarang sepertinya suatu keniscayaan juga nih bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa bertahan. Betul sekali. Jadi kalau kita melihat tantangan utama kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu adalah kepada variasi dari peserta. Ya, jadi mulai tahun yang lalu itu pesertanya ada juga banyak juga dari BUMD yang tertarik seperti tadi saya sampaikan, dan ini membutuhkan treatment yang agak berbeda dengan yang sebelumnya. Mengapa demikian? Karena kan nggak apple to apple ya jadinya. Kalau dulu satu one fits all, nah sekarang kita harus memikirkan juga perkembangan tersebut. Nah, oleh sebab itu seperti tahun-tahun sebelumnya juga data-data yang sudah kami terima yang masuk ke dalam sistem untuk diakses itu juga dikonfirmasi melalui wawancara. Makanya tadi ada 2 tahap. Tahap utamanya adalah depth evaluation, and the second one is wawancara itu sih. Dan di wawancara itulah diharapkan memang yang hadir adalah direksi dan juga dewan komisaris untuk kami ketahui sampai seberapa jauh beliau-beliau memang memahami dengan baik apa sih yang terjadi di dalam
korporasi atau institusinya. Itu yang dikonfirmasi di tahap wawancara Bapak dan Ibu. Nah, untuk kali ini memang tahap wawancaranya percentage atau bobotnya itu kami tingkatkan dari periode yang lalu. Kalau yang lalu hanya 20%, yang kali ini menjadi 25%. Lebih dalam berarti Bu ya. Wawancaranya lebih mendalam sehingga dari hasil wawancara itu diharapkan kami bisa memahami sampai seberapa jauhkah masing-masing organ perusahaan itu melaksanakan perannya masing-masing gitu ya. Iya, dan perlu digarisbawahi lagi tadi saya sampaikan bahwa kriterianya itu enggak semua sama. Jadi kalau perusahaan itu belum TBK ya kita tidak menerapkan instrumennya untuk yang TBK. Jadi kemudian misalkan perusahaan itu adalah perusahaan syariah, jadi ada pengawas syariah yang khusus ditanyakan di situ. Jadi hal-hal seperti itulah yang menjadi concern, dan juga yang kali ini agak berbeda adalah kami membedakannya berdasarkan pendapatan Bapak Ibu. Jadi nggak yang disamakan antara kecil dan besar gitu ya. Kemudian antara BUMN dan BUMD juga kami bedakan gitu supaya lebih adil lah ya. Kesetaraan ya masing-masing ya dari setiap perusahaan begitu ya. Nah, kalau banyak perusahaan sudah mulai memperkuat aspek keberlanjutannya, kemudian Dewan Juri dari sisi penilaiannya untuk ESG reportingnya seperti apa nih? Karena kan berarti rata-rata sudah mulai firm nih, sudah mulai memahami terkait dengan laporan concern ya. Terus terang dari waktu ke waktu memang fokus kami itu lebih kepada internalisasi. Jadi it's not just the laporannya or disclosure-nya, tetapi kami ingin menggali bagaimanakah isu keberlanjutan ini tetap ada di dalam perusahaan sehingga perusahaannya juga sustain. So it's actually not just the report. Ya kan, sustainability itu bukan hanya ngomong tentang atau concern tentang reporting, karena justru di reportingnya lah ini bermasalah. Karena seperti kita ketahui bersama, greenwashing is the main issue actually, ya kan. Sebelum lahir global standard yang dikeluarkan oleh IFRS Foundation, which is S1, S2, yang harapannya will be implemented di Indonesia di tahun 2027. Baik. Ya, itu sih. Jadi concernnya itu sih. Sehingga mengapa dari waktu ke waktu, dari 3 tahun berturut-turut ini, kami selalu menanyakan fokusnya ke internalisasi, bisnis proses gitu ya, supaya sustain. So mulainya dari value tadi seperti yang Pak Ketut sampaikan, is the foundation actually for the integrity. Kemudian masuklah proses, yang ujung-ujungnya diharapkan outcome-nya yang di-report gitu. Itu dia Prof. Ini menarik juga ya, karena BCA juga dikenalkan sebagai perusahaan yang sangat kuat governance-nya nih. Nah, lantas bagaimana langkah konkret yang perlu dan mungkin masih harus dilakukan begitu untuk menjaga tadi integrity nih yang seperti Pak Ketut sudah tekankan dari awal. Untuk menjaganya BCA memang selalu memperkuat kultur. Karena kultur itu dibangun cukup lama. Ya. Jadi kultur seperti apa sih sebenarnya yang dibangun? Yang pertama terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi misalnya. Terus kemudian kedua terkait dengan transparansi dan accountability. Jadi ketika di semua level itu sudah melakukannya, tentunya ini akan mempermudah kita dalam menarasikan atau membuat report. Karena apa yang di-report itu seperti tadi menghindari yang namanya istilah greenwashing, adalah yang dirasakan oleh konsumen dan semua pemangku kepentingan, termasuk stakeholders dan regulator. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan suatu proses untuk mengintegrasikan data. Karena bagaimanapun data yang ditampilkan itu harus akurat. Tentunya di sini keterlibatan teknologi menjadi hal yang penting. Karena data sendiri semakin lama trennya juga untuk reporting akan semakin komprehensif, menemukan proses yang lebih cepat dan juga delivery-nya. Oleh karena itu kita juga mempunyai website di tahun kemarin itu kita revamp. Bagaimana pengalaman untuk mencari data itu juga kita perhatikan. So it's beyond of reporting sebenarnya. Dan jadi hal-hal yang lain adalah bagaimana aktualisasi dari apa yang kita report itu terus berkembang dan mempunyai arah yang jelas. Karena ini terkait dengan konsistensi dan support dari semua stakeholders tentunya ke depan.
Baik, tantangan terbesar yang dihadapi BCA dalam mempertahankan tadi kinerja kuat sambil tetap memenuhi standar ESG kemudian sustainability akan kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ketut Alam Wangsa Wijaya, Sekretaris Perusahaan PT Bank Sentral Asia Tbk, dan Profesor Lindawati Gani, Ketua Dewan Juri ARA 2024. Nah ini dia, menarik kalau kita cermati, kalau bicara mengenai tantangan terbesar yang mungkin masih dihadapi oleh BCA ini apa saja? Apakah sudah dimitigasi, kemudian solusinya sudah dicarikan, atau bahkan sudah dihilangkan ini Pak Ketut? Silakan. Iya. Baik, kalau kita berbicara mengenai tantangan, kita bagi dua, ada tantangan eksternal dan internal ya. Kalau tantangan eksternal tentunya terkait bagaimana kita mengimplementasikan regulasi itu sendiri. Baik regulasi di Indonesia sendiri, tentunya seperti dari OJK gitu ya, bisa kita patuhi. Namun tentunya dalam proses mematuhi itu ada tantangan-tantangan dan persiapan-persiapan terkait dengan people, terkait dengan proses gitu ya. Dan itu membutuhkan suatu koordinasi yang baik di semua lini bisnis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengadopsi juga perubahan-perubahan dan transformasi regulasi yang terjadi secara global. Karena itu sangat dinamis dan mempunyai standar sendiri yang mungkin berbeda satu dengan lain. Nah ini adalah merupakan tantangan bagaimana kita tetap bisa di tengah ekspektasi investor misalnya secara global itu mengkomunikasikan secara proaktif mengenai progres, mengenai kendala, dan ini kan bisa merupakan bagian dari proses menampilkan keterbukaan informasi dan tata kelola yang baik. Kemudian yang kedua adalah terkait tantangan internal. Di sini kita melihat bahwa tadi internalisasi nilai-nilai dari ESG atau keberlanjutan itu sendiri di dalam praktek bisnis sehari-hari tentunya memerlukan upaya yang berkelanjutan dan dukungan dari semua pihak, dari top level, dari direksi dan komisaris. That's why komitmen dari direksi dan komisaris menjadi sangat penting untuk mendukung ini. Dan secara lebih spesifik tentunya output yang diinginkan adalah bagaimana dampaknya misalnya terkait net zero emission misalkan. Jadi framework yang ada dalam SDG itu sendiri juga menjadi salah satu tolak ukur bagaimana kita bisa melewati tantangan-tantangan itu. Namun komitmen yang kita dapat itu secara nggak langsung begitu kuatnya karena kita sadar bahwa jika kita bisa melewati tantangan ini akan memperkuat daya saing kita. Jadi ini it's beyond compliance buat kami. Baik, nah lantas sejauh mana BCA juga memandang begitu bahwa peran sustainability dalam strategi jangka panjang, kemudian bagaimana hal tersebut tercermin juga nih dalam laporan annual report 2024 yang kemarin sudah kita lalui. Ya, baik. Jadi sustainability itu sendiri mempunyai pilar dan framework yang menurut kami justru akan memperkuat dan menjaga fondasi kita untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan. Karena di situ ada aspek di mana bagaimana kita melakukan etik dalam melakukan doing business. Kemudian kedua, bagaimana kita menempatkan proses kontrol dalam aktivitas bisnis kita serta pengawasan termasuk dari regulator, dan bagaimana kita misalnya juga menangani permasalahan dari nasabah kita karena mereka juga stakeholders, dan bagaimana kita memperlakukan karyawan secara internal sehingga mereka bisa produktif dan nyaman untuk bekerja. Dan kemudian yang terakhir bagaimana kita juga bisa memenuhi ekspektasi dari regulator untuk bisa menjalankan bisnis dengan aturan yang selalu dipatuhi namun tetap inovatif. Itu dia, menarik Pak Ketut. Lantas benang merah apa yang bisa disampaikan Prof. Linda ya terkait dengan beragam langkah yang sudah disampaikan oleh Pak Ketut tadi, strategi, inovasi, bagaimana upaya untuk menjaga integriti tadi begitu. Prof. Mungkin saya mulai dari anggapan atau persepsi. Jadi banyak yang menganggap bahwa melakukan kegiatan sustainability issue ini semacam expense atau beban gitu ya. Nah, namun kalau kita mendengarkan bersama dari penjelasan Pak Ketut tadi, BCA tidak memposisikan seperti itu. Tetapi dengan dasar value yang kuat yang menjadi fondasi untuk beroperasi secara berintegritas, kemudian memikirkannya, menginternalisasi itu ke dalam proses.
Sehingga ini adalah salah satu strategi bersaing semestinya untuk just beyond compliance. Nah, ini mungkin yang perlu kita sadarin bersama, is actually not tick mark ya kan, memenuhi ini as a compliance exercise, tetapi menjadi daya saing dari korporasi itu sendiri apabila memperhatikan hal-hal seperti yang disampaikan tadi. Nah, implikasinya apa kalau sudah dilakukan? Implikasinya adalah storytellingnya. Nah, inilah yang penting. Jadi tidak bisa satu pola, one fits every company. Jadi setiap perusahaan itu harus punya ciri khasnya sendiri, karakteristiknya sendiri, dan informasi yang harus didisclose. Jadi makanya mohon maaf nih, nggak bisa nyontek lah ya. So it's no more plagiarisme, tetapi benar-benar storytelling dari apa yang masing-masing perusahaan lakukan. Dan ini kalau diterjemahkan kembali ke kriteria yang kami pakai di ARA ini adalah yang tadi itu open question, yang dikaitkan dengan tema-tema. Dan ini biasanya bobotnya cukup besar, karena itulah yang memberikan bonus ya kepada apa yang sudah disampaikan. So kalau tadi SEOJK kami pakai sebagai dasar is more on compliance side, tetapi yang di sisi lain yang dimintakan dari perusahaan is about mereka menjelaskan yang saya sebut dengan istilah storytelling tadi, apa sih yang mereka lakukan para pemirsa. Jadi ini menjadi penting, dan sekali lagi kalau desk evaluation itu bagus, belum tentu juga bisa jadi juara, karena kami juga melihat dari sisi legal. Jadi legal pajak tuh harus clear semua. Itu sih. Legalitasnya juga harus clear begitu ya di sana ya. Baik, Prof. Karena itu dasar integriti tadi. Lantas sejauh mana event ARA seperti ini, Annual Report Award begitu, bisa meningkatkan transparansi, governansi juga ya untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kalau memang Prof berharap kan tidak hanya perusahaan TBK, bahkan kalau bisa seluruh perusahaan Indonesia, baik BUMN, BUMD, semuanya menerapkan governansi. Gimana nih, Prof? Jadi kami harapkan dengan memberikan semacam panduan pertanyaan ya, itu mereka bisa mengikuti kan ya, paling tidak merespon. Dan nanti setelah selesai penjurian dan sudah diumumkan juara, peserta dapat mengakses hasil dari penilaian dari kami Dewan Juri, dan diberikan kesempatan untuk bertanya dalam rangka memperbaiki pengungkapan di masa-masa yang akan datang. Dan kami sangat berharap memang perusahaan-perusahaan di Indonesia dan lembaga-lembaga ya. Jadi kalau kita bicara governance, is actually not just the corporate one, tapi public sektornya pun bisa ditingkatkan. Karena di mana-mana private and public itu kita perlu bersama-sama kalau kita memang mau memajukan negara dan bangsa ini. Baik, Prof. Terakhir kita ke Pak Ketut ini. Bagaimana Anda melihat target ke depan begitu setelah capaian-capaian yang sudah dilakukan menjadi bukti integritas perseroan ini diakui berarti begitu. Nah, ini seperti apa nih? Nilai-nilai perusahaan seperti apa begitu yang akan ditargetkan lagi ke depannya? Baik. Buat kami target ke depan adalah bagaimana kita bisa tetap lebih bertanggung jawab dalam melakukan praktek bisnis kami di sektor perbankan, dan tentunya secara skup yang lebih kecil kami ingin mempercepat proses pembuatan report dengan menggunakan teknologi tentunya tanpa mengurangi kualitas, dan bahkan kita ingin meningkatkan terus kualitasnya. Dan tentunya kita juga ingin berupaya menjaga kemenangan kami sebagai juara umum ARA. Dipertahankan begitu. Namun tentunya dengan melihat penilaian yang cukup komprehensif, kita melihat bahwa that's beyond of competition of reporting. Bahwa how we deliver something that we have reported. It's more important. Itu dia, berarti bisa menjadi pionir juga begitu ya dari penyelenggaraan ARA begitu untuk 2000 next-nya begitu ya 2025 seperti apa, karena ini akan menjadi salah satu mungkin patokan atau panduan ya bagi perusahaan-perusahaan lain begitu ya, Prof Rida. Baik, ini saya sekali waktu terbatas, terima kasih banyak Prof Rida atas kehadirannya di studio IDX Channel. Pak Ketut, sukses Pak untuk PCL selanjutnya begitu ya. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali, sampai berjumpa kembali ya Prof ya. Makasih Mas Pras. Makasih Mas.